Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang psikoterapi kognitif. Saya sendiri, Sonia Sartika Dewi Sregar, dan yang akan disusul dibaca oleh Rohani Teresia Fitriana Fedelia dan Listiani. Pengertian: psikoterapi adalah suatu proses formal yang melibatkan interaksi dua orang atau lebih. Dalam interaksi ini ada yang disebut penolong atau terapis dan ada yang disebut yang ditolong atau klien. Psikoterapi kognitif adalah terapi terstruktur jangka pendek yang menggunakan kerjasama aktif pasien dengan ahli terapi untuk mencapai tujuan terapeutik. Terapi ini berorientasi pada masalah sekarang dan pemecahannya. Terapi ini memfokuskan diri pada perubahan pikiran atau pandangan seseorang terhadap masalah yang dihadapinya. Tujuan psikoterapi kognitif: 1. Membantu klien dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menentang keakuratan kognisi negatif klien. 2. Menjadikan atau melibatkan klien subjek terhadap uji realitas. 3. Memodifikasi proses pemikiran yang salah dengan membantu klien mengubah cara berpikir atau mengembangkan pola pikir yang rasional. 4. Membentuk kembali pikiran individu dengan menyangkal asumsi yang maladiktif, pikiran yang mengganggu secara otomatis, serta proses berpikir tidak logis yang dibesar-besarkan. 5. Menghilangkan sindrom depresi dan mencegah kekambuhan. 6. Membantu menargetkan proses berpikir serta perilaku yang menyebabkan dan mempertahankan panik atau kecemasan. 6. Menempatkan individu pada situasi yang biasanya memicu perilaku gangguan obsesif, kompulsif, dan selanjutnya mencegah responnya. 7. Membantu individu yang mempelajari respon relaksasi, membentuk hierarki situasi fobia, dan kemudian secara bertahap dihadapkan pada situasinya sambil tetap mempertahankan responsi relaksasi, misalnya dengan cara desentrasi sistematis. 8. Membantu individu memandang dirinya sebagai orang yang berhasil bertahan hidup dan bukan sebagai korban, misalnya dengan cara restrukturisasi kognitif. 9. Membantu mengurangi gejala klien dengan restrukturisasi sistem keyakinan yang salah. 10. Membantu mengubah pemikiran individu dan menggunakan latihan praktik untuk meningkatkan aktivitas sosialnya. 11. Membentuk kembali perilaku dengan mengubah pesan-pesan internal. Peran terapis dan jenis psikoterapi kognitif. Peran terapis dalam psikoterapi kognitif yaitu mereka sebagai konsultan, guru, dan penasehat. Jenisnya psikoterapi kognitif. Yang pertama itu ada terapi kognitif depresi Beck, dikemukakan oleh Aaron Beck, di mana indikasinya adalah depresi dan berfokus pada perubahan pandangan yang maladaptif atau negatif. Lalu, depresi memiliki triad kognitif. Yang pertama ada pendapat negatif mengenai diri, kedua pandangan negatif mengenai dunia, ketiga pandangan negatif mengenai masa depan. Teknik yang digunakan dalam terapi kognitif depresi Beck ini adalah pendekatan ini terdiri dari 4 proses, yaitu mendapatkan pikiran otomatis, menguji pikiran otomatis, mengidentifikasi anggapan dasar yang maladaptif, menguji keabsahan anggapan maladaptif. Yang kedua jenis dari psikoterapi kognitif adalah terapi emotif rasional, dikemukakan oleh Ellis dan Bernard pada tahun 1985, di mana di sini menurut Ellis, orang yang mempertahankan pandangan hidup yang waras mengenai kehidupan, gangguan emosional jarang terjadi. Tujuan terapi ini adalah untuk mengurangi gangguan emosional dan perilaku penaklukan diri dan mengaktualisasikan diri sehingga mereka hidup dalam eksistensi yang lebih terpenuhi, berbahagia, dengan cara mengajarkan orang berpikir lebih rasional, dan indikasinya adalah depresi, ansietas, fobia, gangguan kepribadian, psikotik, masalah seksual dan relasional, dan keterampilan sosial. Lalu di sini ada teknik psikoterapi kognitif, di mana tekniknya ada 12. Yang pertama itu adalah teknik restrukturisasi kognisi atau restructuring kognitif. Yang kedua adalah teknik penemuan fakta-fakta
atau questioning the evidence. Yang ketiga adalah teknik penemuan alternatif atau examining alternatives. Yang keempat adalah the catastrophic atau the catastrophizing. Yang kelima adalah reframing. Yang keenam adalah teknik talk stopping. Yang ketujuh adalah teknik learning new behavior with modeling. Yang kedelapan teknik token economy. Yang kesembilan ada teknik role play. Yang kesepuluh ada teknik social skill training. Yang ke-11 ada teknik inversion therapy. Dan yang ke-12 ada teknik contingency contracting. Kelebihan dan kelemahan terapi kognitif. Yang pertama itu ada kelebihan terapi kognitif. Menurut Leahy dalam Corel tahun 2009, kelebihan dan terapi kognitif yaitu berhasil menangani permasalahan yang dialami klien. Yang kedua, efektif, fokus, dan praktis mengatasi masalah tertentu. Yang ketiga, tidak sulit dan rumit dalam memfasilitasi klien mengatasi masalahnya. Yang keempat, waktu yang digunakan dalam proses terapi relatif singkat. Yang kedua itu ada kelemahan terapi kognitif. Menurut Corey, tahun 2009, kelemahan dari terapi kognitif yaitu yang pertama, terlalu berlebihan menitikberatkan pada berpikir positif. Terapi yang dilakukan terlalu dangkal dan sederhana, menolak pentingnya masa lalu klien, terlalu berorientasi pada teknik, bekerja menghilangkan gejala namun gagal mengeksplorasi hal-hal yang penting yang menyebabkan kesulitan, dan yang terakhir itu ada mengabaikan faktor perasaan. Sekian presentasi dari kami. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Terima kasih.